Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada. Berjumpa lagi dalam acara kesayangan kita, Morning Call GPIB. Dan kali ini bersama dengan saya, Pendeta Friendly Seilatu, selaku Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Anugerah Sorep di Mupel Saribu, Sumatera Barat, Riau, dan Bengkulu. Sahabat-sahabat GPIB, kita boleh bersyukur kepada Yesus Kristus sang sumber kehidupan kita yang boleh menganugerahkan hari yang baru untuk kita nikmati bersama. Namun saya rasa pagi ini belum lengkap. Oleh karena itu mari kita lengkapi pagi ini dengan sukacita yang besar, yakni bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini, kita satukan hati, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, di pagi yang indah ini, kami hadir di dalam hadirat-Mu untuk menaikkan segala ungkapan rasa syukur kami, karena Engkau boleh melawat kami dalam peristirahatan kami dari malam, dan Engkau membangunkan kami di pagi hari yang indah ini Tuhan. Dan di mana pagi ini kami siap untuk menjalani setiap aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami. Namun, kami ingin melengkapinya dengan sukacita bersama, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami untuk terus berkarya, untuk terus berproses di dalam rancangan tangan pengasihan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Bapa, bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih, terpujilah Yesus Kristus, haleluya, amin. Sahabat-sahabat GPIB, pagi ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat Petrus yang pertama, pasal pertama, ayat ketiga sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita semua. Surat Petrus yang pertama, pasal pertama, ayat ketiga sampai ayat yang ke-12 berdasarkan Alkitab terjemahan baru edisi kedua yang berbunyi demikian. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang anugerah yang diperuntukkan bagimu. Mereka pun meneliti saat yang mana dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya bersaksi tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka
yang telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diperintahkan sekarang kepadamu dengan perantaraan orang-orang yang Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan firman Tuhan kita di pagi ini. Sahabat-sahabat GPIB, pasti di pagi yang indah ini setiap pagi kita memulai langkah baru. Langkah baru ada yang menjalaninya dengan semangat, ada juga yang dengan cemas. Ada yang lelah, dan ada yang merasa sendirian menanggung hidup ini. Nah, di tengah berbagai perasaan itu, firman Tuhan kita dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-12 menyapa kita dengan lembut bahwa di dalam Kristus kita tidak berjalan seorang diri. Kita tidak berjalan tanpa arah. Kita memiliki harapan yang hidup dan kita dipanggil hidup dalam persahabatan yang saling menguatkan sebagai keluarga Tuhan. Sahabat-sahabat GPIB dikasih Tuhan, surat Petrus yang pertama ini ditulis kepada jemaat-jemaat kecil yang tersebar dan mengalami tekanan karena iman mereka kepada Kristus. Banyak yang dikucilkan, dicemooh, kehilangan rasa aman, dan mereka merasa terasing sebagai orang percaya. Petrus menulis surat ini untuk menguatkan bahwa penderitaan mereka tidak sia-sia, karena mereka memiliki warisan kekal dan penyertaan Tuhan. Yang menarik, sahabat-sahabat GPIB, Rasul Petrus tidak hanya meneguhkan iman mereka kepada masa depan, tetapi juga mengingatkan bahwa mereka adalah komunitas atau persekutuan keluarga Allah yang harus saling menguatkan, menopang, melengkapi satu dengan yang lain. Nah, di tengah dunia yang tidak bersahabat, Tuhan memberikan persahabatan rohani yang menolong jemaat untuk tetap berdiri di dalam iman yang teguh. Demikian juga dengan perjalanan kehidupan kita di saat ini. Banyak gumul juang yang kita alami, banyak penderitaan, diskriminasi yang terjadi di mana-mana. Namun kita diingatkan bahwa kita tidak berjalan seorang diri. Nah, oleh karena itu, sahabat-sahabat GPIB, saya mengajak untuk kita melihat bacaan firman Tuhan kita. Saya membagi dalam 4 hal dalam bacaan firman Tuhan kita di pagi ini. Kalau kita melihat bagian dari ayat 3 sampai ayat yang ke-5 bacaan kita, Rasul Petrus membuka bagian ini dengan pujian kepada Allah. Mengapa? Karena ia ingin jemaat memulai hidup bukan dari masalah yang menekan, tetapi dari belas kasihan Allah yang membangkitkan harapan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah mengawali hari kita dengan kecemasan dan ketakutan. Tapi marilah memulai hari kita dengan harapan pada Kristus Yesus. Nah, 3 hal penting yang harus kita ketahui tentang harapan yang hidup di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, harapan yang dijamin oleh kebangkitan Yesus. Pengharapan kita tidak rapuh. Ia tidak bergantung pada kondisi ekonomi, suasana hati, atau situasi hidup. Harapan kita hidup karena Yesus hidup. Itu yang harus kita garis bawahi. Bahwa harapan kita itu kekal karena Kristus Yesus bangkit mengalahkan kekelaman maut dosa. Yang kedua,
Harapan yang hidup itu adalah harapan akan warisan yang tidak dapat binasa. Dunia menawarkan banyak hal yang bersifat sementara. Harta, kekuatan, bahkan kesehatan. Tapi Tuhan Yesus memberikan warisan kekal yang tidak bisa rusak oleh apapun. Yang ketiga, harapan yang hidup adalah harapan yang dipelihara oleh kuasa Allah. Ayat 5 menegaskan bahwa iman kita dijaga oleh kuasa Tuhan. Kalau Tuhan yang memelihara, siapa yang dapat meruntuhkannya? Oleh karena itu, sahabat-sahabat GPIB, kalau pagi ini kita merasa lemah atau takut, ingat, harapan kita tidak ditopang oleh kekuatan kita, tetapi oleh kuasa Tuhan. Nah, bagian bacaan kita dari ayat 6 sampai ayat yang ke-9 berbicara tentang persahabatan seiman yang menguatkan di tengah ujian. Ayat 6 mengatakan, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Sahabat-sahabat GPIB, jemaat mula-mula pada waktu itu mengalami penderitaan. Dan Petrus tidak menutupinya. Namun ia menunjukkan bahwa ujian itu memurnikan iman. Demikian juga dengan kita. Siapapun kita tidak terlepas dari pergumulan. Namun pergumulan itulah yang memurnikan iman kita. Di bagian ini muncul nilai penting yang harus kita garis bawahi. Bahwa kita semua tidak menghadapi ujian seorang diri. Kita dikuatkan oleh sesama orang percaya yang dibangun dalam persahabatan dalam Kristus, menjadi tempat untuk saling mendoakan, saling menopang, saling mendengarkan, dan saling mengingatkan akan janji Tuhan. Itulah makna persekutuan gereja, di mana setiap orang yang berkumpul atas nama Tuhan haruslah saling melengkapi, menopang, menguatkan satu dengan yang lain. Kadang Tuhan tidak langsung menghilangkan badai dalam hidup kita, tetapi Ia mengirim orang-orang untuk mendampingi kita melewati badai itu. Nah, persahabatan, iman bukan sekedar hubungan sosial, itu adalah cara Tuhan memelihara iman kita dengan sesama kita. Yang ketiga, ayat 8 sampai ayat yang ke-9 bacaan kita berbicara tentang anugerah yang tidak terlihat tetapi dialami. Petrus menulis sesuatu yang Petrus menulis sesuatu yang indah. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihinya. Sahabat-sahabat GPIB, bagi jemaat mula-mula pada saat itu, dan juga bagi kita hari ini, iman berarti percaya kepada Tuhan tanpa melihatnya secara fisik. Namun, kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang kita alami sangat nyata. Nah, ayat 9 mengatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ayat 9 mengatakan bahwa tujuan iman adalah keselamatan jiwa. Artinya, perjalanan iman kita bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk mengalami hidup yang dipulihkan, dituntun, dan juga dijaga dalam kasih Tuhan. Bagian terakhir ayat 10 sampai ayat yang ke-12 berbicara tentang harapan yang bahkan para nabi dan malaikat mengaguminya. Bagian ini menunjukkan betapa berharganya
keselamatan yang kita terima. Dikatakan para nabi dahulu mencari dan menyelidiki tentang keselamatan ini. Mereka bernubuat kasih karunia yang sekarang kita nikmati. Bahkan para malaikat ingin melihat apa yang kita alami di dalam Kristus. Artinya, apa yang Tuhan berikan kepada kita bukan sesuatu yang biasa. Ini adalah karya besar Allah yang ditunggu-tunggu sepanjang sejarah kehidupan manusia. Maka jangan remehkan imanmu, jangan remehkan anugerah keselamatan yang kita miliki. Kita hidup dengan harapan yang menjadi pusat rencana Allah sejak kekekalan. Oleh karena itu, sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita di pagi ini 1 Petrus 1 ayat 1 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-12 mengingatkan kita bahwa apapun yang kita hadapi hari ini, kita memiliki harapan yang hidup, harapan yang tidak ditentukan oleh keadaan atau situasi kita, tetapi oleh Allah yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Harapan ini tetap kuat bahkan ketika hati kita lelah, ketika kesehatan menurun, ketika keuangan tertekan, atau ketika pikiran dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan. Harapan ini tidak bisa dicuri oleh masalah karena dijaga oleh kuasa Tuhan itu sendiri. Tuhan juga tidak membiarkan kita berjalan seorang diri. Ia menempatkan kita dalam persahabatan seiman. Sahabat-sahabat rohani persekutuan yang menopang kita melalui doa, perhatian, dan kehadiran yang menguatkan. Melalui mereka, Tuhan mengingatkan bahwa kita dicintai, dihargai, dan tidak pernah ditinggalkan. Keselamatan yang kita terima pun sangat berharga. Bahkan para nabi dan malaikat ingin memandanginya. Ini berarti bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan. Setiap air mata, doa, dan pergumulan kita tidak pernah sia-sia. Oleh karena itu, sahabat-sahabat GPIB, mari melangkahlah hari ini dengan keberanian yang baru. Tuhan berjalan bersama kita, menjaga harapan kita, memberikan persekutuan yang menguatkan, dan kita tidak sendiri. Kasih-Nya akan menopang setiap langkah perjalanan, pergumulan hidup, dan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat-sahabat GPIB, terima kasih sudah boleh mendengar dan merenungkan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Sebelum kita mengakhiri morning call kita di pagi ini, mari kita satukan hati, kita berdoa untuk membawa segala pergumulan hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk harapan dan juga persahabatan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa pengharapan itulah yang menguatkan kami untuk terus berproses di dalam pergumulan hidup dan kehidupan kami atas dasar janji keselamatan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk persahabatan-persahabatan yang Tuhan hadirkan melalui orang-orang di sekitar kami, teristimewa anak-Mu Yesus Kristus sebagai sahabat sejati kami. Biarlah Bapa, hidup dan kehidupan yang boleh kami jalani saat ini Tuhan, terus berpengharapan kepada Engkau, dan terus membangun persahabatan dengan Engkau dan juga sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami. Bapa di surga, kami juga boleh bersyukur untuk hari yang baru yang kami nikmati saat ini. Kiranya sebelum kami memulai hari yang baru ini Tuhan, kami pertaruhkan seluruhnya hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu,
aktivitas, pekerjaan, pelayanan kami. Biarlah Tuhan berkarya melalui hidup kami, sehingga melalui perkataan perbuatan kami Tuhan, kami menjadi saksi bagi dunia. Dan nama Tuhan selalu dipuji dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, yalah kami. Kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami, baik pergumulan keluarga, kesehatan, pekerjaan, pelayanan. Tuhanlah yang menolong dan memberkati kami. Kami juga boleh berdoa untuk fungsionaris Majelis Sinode GPIB, baik FMS 21 dan FMS 22 yang baru terpilih. Kiranya Tuhan berkati mereka di dalam masa-masa transisi. Biarlah Tuhan menolong mereka di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Demikian juga Tuhan berkati Departemen Infocon Litbang GPIB yang boleh menyediakan media sosial Morning dan Night Call GPIB ini Tuhan, untuk wadah pertumbuhan iman dan pengharapan kami. Tuhan berkati setiap layan kerja mereka dan pakai mereka terus Tuhan untuk menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia. Terima kasih Bapa, inilah syukur kami. Inilah doa harapan kami Tuhan. Kami alaskan semuanya itu hanya di dalam satu nama, yakni di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat GPIB yang sudah boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sampai jumpa di dalam Morning Call berikutnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Shalom, salam sehat.